pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita tetap ada di dalam segala kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari siswa-siswi SKBB, Bapak Ibu yang ikut mendampingi, bahkan seluruh siapapun yang sudah menyiapkan hatinya untuk menikmati sarapan sorgawi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang selalu luar biasa untuk kami, karena Tuhan tidak pernah lupa untuk menyediakan rahmat berkat yang baru untuk kami. Selalu terjadi mujizat, karena apabila kami dapat bangun pagi dengan tidak kurang suatu apapun, kami tahu itu pun mujizat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kenyangkan kami agar kami menjadi sehat, rohani kami dan juga jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi dan semua yang tengah duduk memperhatikan firman Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kita stop dulu sampai di sini. Ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Ya. Senang sekali apabila kita membaca satu kalimat ya dengan penuh kata-kata yang manis, yang baik, ya, yang memberikan kesegaran. Dikatakan berbahagialah ya orang yang Engkau pilih. Senang sekali saya membaca kalimat pembukanya. Saya teringat kepada satu anak remaja, kira-kira mungkin 20-30 tahun yang lalu. Saya pernah melayani, dia hidup dalam ketakutan karena anak remaja baru usia 13-14 begitu. Seorang anak laki-laki, ya, mengapa dia hidup ketakutan? Karena dia mempunyai satu kitab suci, ya. Dia belum kenal Tuhan Yesus waktu itu, yang isinya begini, terkutuklah apabila kamu tidak berdoa, kamu tidak datang kepada ya nama yang dia percayai saat itu. Nanti kamu akan celaka di jalan, kamu akan bisa kena celaka, kepala kamu bisa terpecah menjadi 7 bagian. Aduh, serem banget ya. Oleh sebab itulah setiap kali dia katanya kan harus doa, harus membaca kitab sucinya. Tapi ketika dia baca kitab sucinya selalu dia ketakutan jadinya ya. Sampai dia kalau mau pergi kemana-mana dia ketakutan begitu. Nah, kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang menabur berkat dalam hidup kita. Bahkan pagi hari ini
Kita membaca satu ayat yang berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kalau minggu ini, bulan ini ya, tema firman Tuhan berjudul pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini judul firman Tuhan adalah menjadi kenyang dengan apa yang baik, ya. Menjadi kenyang dengan segala yang baik. Menjadi kenyang dengan segala yang baik. Ternyata firman Tuhan berkata, pertama-tama kita baca adalah berbahagia orang yang dipilih dan yang Tuhan suruh mendekat. Jadi ketika Tuhan memilih kita, amin, ya, kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan gak mau kita jauh-jauh dari Dia. Kita suruh mendekat di pelatarannya, di rumah Tuhan. Kenapa bukan di mall? Kenapa bukan di gereja? Kenapa bukan di sekolah? Pelataran yang dimaksud di sini adalah dulu bait Allah di pelatarannya. Karena di situ ada hadirat Tuhan, ya. Nah, sekarang bukan artinya kita disuruh diam di dalam gereja, tidak. Kita disuruh beribadah. Tetapi kalau dikatakan mendekat, artinya kita mendekat dengan hadirat Tuhan. Tuhan gak mau kita sudah dipilih oleh Dia, tapi kita hidup jauh dari Dia. Ya, Tuhan mau kita hidup dekat di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Ya, kita baca ayat selanjutnya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Rupanya di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan, ada segala yang baik. Dan kalau kita disuruh mendekat, kita orang-orang pilihannya, maka Tuhan akan kenyangkan kita dengan segala apa yang baik. Ya, anak-anakku, semua yang tengah menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Dia tidak hanya sekedar mengenyangkan kita, memelihara kita, tetapi Dia mengenyangkan kita, memelihara kita dengan segala yang baik, bukan hanya asal-asalan. Ya, saya suka dengar ada orang yang suka bilang begini. Ya, lalu saya bilang, kamu ini bikin buat siapa? Oh, saya mau kasih orang. Itu ada orang-orang di kesian di pinggir-pinggir jalan, katanya gitu. Tapi jangan gini kali, saya bilang, ya, kurang enak. Biarin aja, udah bagus dibagi, gitu. Waduh, gak bagus sekali sikap seperti itu. Tuhan kita gak seperti itu loh, ya. Ketika Dia memberi, memberkati kita, Dia memberi, memberkati kita dengan apa yang baik. Apakah saya so tahu? Tidak. Ayatnya berkata demikian, tadi kita baca. Ya, dan saya mengalami selalu apa yang terbaik selalu Tuhan berikan kepada saya. Padahal saya seringkali juga lalai di hadapan Tuhan. Seringkali juga membuat Tuhan sedih. Tetapi ketika saya datang memohon pengampunan, saya menyesal, dan saya selalu ingin belajar melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak pernah tolak saya. Tuhan tidak pernah buang saya. Dia mau mengampuni saya. Dia mau memulihkan saya. Dan firman Tuhan berkata, orang yang Tuhan pilih, Tuhan mau supaya dekat-dekat di dalam hadiratnya. Karena di hadiratnya tersedia apa yang baik. Disitulah kita dikenyangkan. Jangan jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Dekat-dekat. Di mana ada hadirat Tuhan? Ketika engkau datang berdoa, hatimu datang bersujud berdoa. Jangan hanya tubuhmu saja.
berharap sepenuh kepada Tuhan. Di dalam hidupmu hari lepas hari, begitu banyak kesulitan, tetapi biarkanlah firman Tuhan memenuhi hati pikiranmu. Sukacita Kristus, bahkan puji-pujian keluar dari hati yang tulus penuh dengan ucapan syukur. Terdengar dari lidah bibirmu, sehingga orang lain melihat, waduh, keluarga itu meskipun tidak kaya, ya, tapi selalu hanya terdengar suara pujian. Nyanyian lagu yang memuji kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, pujian kepada Tuhan membuat hati itu damai. Ya, mari belajar, biasakan hatimu selalu menyanyi untuk Tuhan, meskipun hanya dalam hati. Ya, belajar. Jangan lagu iklan, jangan lagu dunia. Meskipun lagunya bukan kata-kata yang buruk, tetapi adalah lebih baik ketika hatimu penuh dengan nyanyian pujian. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu dekat-dekat kepadamu, ya Tuhan. Karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu, dan Engkau tidak mau kami jauh-jauh daripadamu. Kami rindu Tuhan supaya firman-Mu, Roh-Mu selalu mengingatkan kami agar kami dekat kepadamu. Dan kami percaya segala apa yang baik itulah yang Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Hamba kembali berdoa untuk ayah dan ibu yang bekerja untuk mencari uang keperluan hidup hari lepas hari. Di tengah-tengah banyak kesulitan, di tengah-tengah banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Hamba percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan Bapak Ibu khususnya yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin ada beberapa atau begitu banyak Bapak Ibu, orang tua SKBB khususnya, yang setiap pagi juga ikut menikmati sarapan sorgawi ini. Tuhan, hamba tidak kenal mereka satu persatu, tetapi Engkau mengenal mereka. Engkau tahu jerih lelah mereka. Engkau tahu bagaimana mereka khawatir akan hari-hari esok bagi anak-anak mereka. Tetapi ya Bapa, Engkau yang telah berkata, Engkau mau menanggung segala lelah kami. Engkau mau menerima segala kekhawatiran kami. Mari ya Tuhan, berkati apa yang Bapak Ibu kerjakan ya Tuhan. Berkati sekecil apapun upah mereka. Berkati seperti 5 roti 2 ikan. Mereka tidak akan hidup meminta-minta. Mereka tidak akan hidup kelaparan ataupun telanjang. Mari ya Tuhan, hiburkan hati para orang tua. Hiburkan hati anak-anak yang mungkin sedih bila melihat keluh kesah orang tua karena lelah dan mereka belum dapat menolong. Hiburkan Bapa. Berkati Tuhan setiap kami. Mampukan kami untuk hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Para guru khususnya di SKBB juga Tuhan berkati. Tuhan pimpin. Tuhan tahu pergumulan mereka masing-masing. Mari ya Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menyertai setiap kami. Sehingga masa-masa sulit di masa pandemi ini, kami tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Kalau ada yang sakit, mungkin terpapar oleh virus COVID ataupun virus flu, batuk pilek yang saat ini begitu banyak menyerang Tuhan, khususnya di kota Jakarta. Mari ya Tuhan,
Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan turun di atas keluarga demi keluarga. Mari ya Bapa, khususnya keluarga besar SKBB. Mari ya Tuhan, kami terima kasih karunia-Mu untuk selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, dan juga semua yang sudah menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, mendekat terus di hadirat Tuhan dan tetap percaya bahwa Dia, Tuhan kita, memberkati kita dengan segala yang baik. Tuhan Yesus memberkati.